Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi ketika berdebat, kita sewa hotel, kita sewain kamar buat pendetanya, kita sediain makan yang enak, kita sediain ruangan debat yang enak. Pulang aja kita amplopin. Tidak boleh menghina pribadi lawan bicara. Tidak boleh menghina agama orang. Apalagi menghina sesembahan orang. Kita hanya edukasi. Silakan mereka tetap dengan agamanya gitu. Kalau ada orang datang ke tempat saya, masuk Islam bersyahadat, setelah berapa bulan dia keluar lagi, ada. Ternyata dia memang cari duit doang. Itu siapa yang mendorong sih kok? Maksudnya ketika ya kan tadi kan Kohani menjelaskan Kohani sekarang lebih bergerak di lapangan, di bidang sosial segala macam, kemudian kayak udah ada di bagi tugas gitu. Sekarang Saya juga di lapangan, Mas. Saya juga di lapangan debat maksudnya. Lapangan debat maksudnya itu. Di lapangan debat itu siapa? Maksudnya kan apakah lebih karena Kodoni lebih kuat dari sisi senang baca, kuat hafalan gitu. Ya, gini, kan Kohani ikut yayasan. Ya. Saya juga ikut yayasan. Kita kan punya visi dan misi. Nah, visi misi kita nih visinya mungkin sama tapi misinya yang berbeda. Misinya Kohani di kemanusiaan, misi saya tuh adalah di anti pemurtatan. Ya, anti pemurtatan itu berarti kita mengikuti jalur yang namanya perang pemikiran atau Ghazal Fikri. Nah, ketika kita sebut Ghazal Fikri berarti kan kita harus berdebat. Di Islam boleh nggak berdebat, Mas? Boleh. Boleh. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Ada kecualinya kan? Kecuali dengan cara yang paling baik. Ya. Jadi saya ditugaskan oleh yayasan untuk mencari pendeta debat tatap muka. Target setahun minimal 2 kali. Ya, dulu saya setiap tahun berdebat gitu. Jadi ketika berdebat, kita sewa hotel, kita sewain kamar buat pendetanya, kita sediain makan yang enak, kita sediain ruangan debat yang enak, dingin dan segala macam, kopinya enak. Jadi mereka hanya datang, tidur, debat, makan gitu ya. Pulang aja kita amplopin gitu. Kurang enak apa coba? Itu kan cara paling baik buat kita kan. Tapi kita maunya debat itu harus dengan ilmiah. Nggak boleh asal asumsi. Dengan data ya. Nah, dengan data. Dan di dalam debat itu kita punya aturan yang tegas. Tidak boleh menghina pribadi lawan bicara. Tidak boleh menghina agama orang. Tidak, apalagi menghina sesembahan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan yang memerintahkan kita. Tidak boleh kita menghina sesembahan mereka. Karena kalau kita menghina nanti mereka kan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan gitu kan. Jadi setelah debat saya sama pendeta tuh masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol biasa gitu. Nah, yang kita yang kita targetkan itu bukan memualafkan pendetanya, bukan. Kita hanya edukasi. Silakan mereka tetap dengan agamanya gitu. Kita hanya berdiskusi secara ilmiah, mengungkap fakta. Mengungkap fakta. Masalah nanti ada orang yang nonton debat itu masuk Islam itu bonus buat kita. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi harapan kita sesungguhnya adalah yang kita harapkan orang Islam yang nonton debat itu iman dan akidahnya makin kuat. Nah, supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Nah, gini kok korelasinya dengan ini kan banyak juga yang mengkritik gitu. Agama itu kan Islam itu nggak boleh dipaksakan, terus membawa komen la ikraha fiddin. Nah, bagaimana Kodoni menjelaskan yang tadi proses debat di kita sewa hotel, kemudian apa itu bagian dari proses pemaksaankah gitu, atau ketika setelah debat ada semacam tuntutan gitu, nanti kalau lo kalah debat lo nggak bisa jawab lo masuk Islam ya? Nggak ada. Nggak ada begitu. Aturan kita dalam debat adalah nggak boleh ngomong kasar, ya harus bermartabat gitu, sopan santun dijaga dan segala macam lah. Yang tadi seperti jangan menghina orang lain, jangan menghina agama orang lain, jangan menghina sesembahan orang lain. Itu semuanya kita tanda tangan bersama dengan pendetanya. Oh ada. Justru sebelum debat kita tanda tangan MOU dulu. Kalau dia mangkir kita boleh lapor polisi gitu. Jadi kuat ya dari sisi. Jadi semuanya resmi gitu ya. Nah, dengan perdebatan itu yang kita harapkan kita bisa berbeda, tapi tidak harus bermusuhan. Gitu kan, dari situ kan, dari debat kan kita jadi mengenal mereka, mereka juga mengenal kita, gitu kan. Tapi pernah debat belum selesai ada ibu-ibu minta disadatin. Belum selesai nih debat ini, lagi break ibu-ibu minta disadatin. Oh ya Bu, nanti ya Bu ya, tunggu debatnya selesai baru kita sadar.
Begitu debat selesai, saya persilakan pendeta untuk meninggalkan tempat dong. Pak, terima kasih banyak waktunya dan segala macam. Oh, ini maksudnya ibu penonton debatnya. Ibu penonton. Oh, ya. jadi Iya. Di apa kumpulan penonton ini tiba-tiba ada yang minta disadarkan. Iya. Nah, saya bilang, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Silakan meninggalkan tempat. 2 pendeta, yang satu pergi, satu duduk. Pak, nggak pergi, nggak pulang. Saya belum pernah ngeliat orang sadat. Saya pengen lihat. Enggak sekalian Pak, enggak kata gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu jamaatnya mereka biasanya. Jadi saya sadatkan orang itu di depan pendetanya. Oh. Sampai begitu. Pernah juga Itu setelah tahun berapa kok yang itu yang 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu ya kayaknya. terus sampai sekarang Tahun lalu 2 malah. tahun lalu. 2 tahun lalu. Yang di Jogja kan. Enggak, di Surabaya. Surabaya 2 tahun lalu. jangan pisah, jangan pisahin. Iya. Jangan Nah, pisahin. pokoknya dari hasil debat itu kita tidak pernah menargetkan untuk ngajak orang masuk Islam siapa-siapa enggak, apalagi pendetanya enggak sama sekali. Masalah ada pada waktu debat ada orang mau syahadat, atau pernah juga saya setelah selesai syahadat udah beres-beres kita pergi dari hotel nih, belum juga 5 kilo ditelepon, kok ini ada orang nonton debat, habis nonton debat mau syahadat, video call, alhamdulillah. Bahkan video-video debat saya itu kan ya karena di YouTube kan ditonton banyak orang. Bahkan ada nanti anak muda ini, dia cerita sendiri sama saya nih, kok gue tuh lagi mabok-mabokan, lagi minum. Buka YouTube yang nongol debat lu sama pendeta. Sadar langsung gitu. 10 hari kemudian setelah dia nonton video debat itu dia bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Itu bonus gitu loh. Kita nggak pernah, ayo lo harus masuk ya. Enggak ada begitu. Itu 10 hari setelah dia nonton sambil mabok itu. Sambil mabok. Berarti dia menunggu pengaruhnya hilang dulu ya. Sadar dulu. Sahadatnya gue sadar apa enggak nih gitu. Lah itu sambil mabok aja bisa mikir gitu. Iya, itu dia. Jadi tapi kok enggak ada yang sebaliknya kok. Nah, gimana? Sebaliknya Jadi ada ketika nonton debat. Karena nonton debat terus keluar dari Islam. Iya. Belum dengar saya, belum dengar. Belum ada ya? Belum ada. Enggak ada insyaallah. Alhamdulillah. Belum dengar. Tapi kalau ada orang datang ke tempat saya, masuk Islam bersyahadat, setelah berapa bulan dia keluar lagi ada. Nah, itu dia, itu yang kita pengen tanya, itu bagian ke berikutnya ini nih. Salah satunya juga yang kita tanyakan ini kan Karena zina. Sosok public figure. iya, sosok public figure kok kan ada yang mualaf. Cuma kadang-kadang netizen tuh curiga nih mualaf ini, karena biasanya tuh kok kalau seseorang mualaf apalagi public figure itu kan biasanya exposure-nya tinggi tuh. Tiba-tiba jadi endorse ini gitu. Pokoknya intinya buat kepentingan exposure gitu. Nah, gimana Ko Dondi atau Ko Hani deh, dari Ko Hani dulu melihat fenomena yang begini ada atau tidak, dan kalau memang ada menyikapinya tuh gimana? Contoh langsung ya. Jangan sebut nama dong. Oh, enggak apa-apa, maka nyebut saya. Oh. Saya gimana? Kita gimana tuh? Gitu. Anggaplah ada seorang dokter gitu kan, dia masuk Islam kan viral tuh, katanya cari cuan. Oh ya, kan? inisial RL ya. Iya, dokter Richard Lee lah. Nah, Pakai inisial lagi. iya, terus itu sempat orang ke saya semua gini. Richard Lee udah kaya kok sebelumnya. Oke. Gitu lah. Memang itu produk dia gitu. Jadi memang itu bidang usaha dia. Atau anggaplah Larry Sacho sama saya juga. Lalu dia akhirnya punya produk dan jadi brand ambassador. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan dia nggak nyari itu. Itu datang dengan sendirinya bonus. Daripada dia pakai jualan baju renang atau baju senam. Umat muslim harus saling mendukung gitu. Kalau mereka, tapi kalau cari untung enggak cari masuk Islam itu memang cari untung. Tapi cari untung nggak di sini, di sebelah. Enggak, masuk Islam tuh saya cari keuntungan. Saya kan mau masuk surga. Untungannya kan luar biasa. Kita mau dunia akhirat selamat. Masuk Islam keuntungannya kita cari dunia akhirat selamat. Kalau public figure masuk Islam, kalau sampai yang fitnah itu biasanya orang yang berpenyakit hati, hasad, iri, ain, dengki lah. Tapi saran saya kalau kita sama-sama muslim, kita kan wajib saling melengkapi, mendoakan. Jadi doakin aja orang ini jauh dari penyakit hati. Bukan lalu malah kita maki-maki gitu, dia saudara seiman kita. Oke, kembali ke tadi ya masalah adabnya gitu. Iya, adabnya. Nah, jadi kalau buat cuan insya Allah enggak, tapi ada yang masuk Islam cuma cari buat duit ya kok ya. Gitu. Ada kepentingan ekonomi, ada, itu kelihatan. Banyak kelihatan. Nanti akan kelihatan pohon itu kita lihat buahnya. Seseorang bersyahadat itu kita lihat nanti hasilnya apa, di ibadahnya, di amalnya apa. Dan itu urusan masing-masing dengan Allah. Oh, jadi kelihatan ya. Kok Hani maksudnya dengan melihat ada yang mualaf karena emang motifnya. Contoh Ko Dondi masuk Islam sekarang berdakwah.
Atau mualaf ini masuk Islam nggak perlu saya seperti Kodoni dan saya, nggak enak dikenal orang itu nggak enak malah. Tapi orang ini berubah jadi lebih baik. Contoh nih baru masuk Islam syahadat, kita tekankan kamu nggak boleh bentak ibumu. Kamu harus berubah lebih baik. Adabnya dulu. Kamu ketika dijahatin udah nggak memberontak, nggak marah, malah mendoakan. Nah, itu kan susah seperti itu kita mau. Bisa, nggak ada yang susah. Kalau Allah mau pasti bisa karena semua kan dari Allah. Istiqomah dari Allah. Adab dari Allah, ilmu dari Allah, minta aja langsung serah ke Allah. Seperti itu. Jadi yang penting kalau masuk Islam benar-benarlah karena Allah. Karena semuanya ini urusannya antara diri kita pribadi dengan Allah, bukan dengan orang lain. Terus ada lagi tuh satu yang chef itu. Chef yang Bobon Santoso. Iya. Nah, ada juga Chef Richard gitu. Sebut lagi. Iya nggak apa-apa kan. Tuh, setelah dia masuk Islam tuh si Bobon Santoso masak tuh ribuan bagi ke orang. Dan berbaginya kita itu beda loh. Kita nggak baginya cuma ke Islam. Semua kita bagi. Ambulan saya contohnya itu semua. Bahkan Muslim non Muslim. Kita. Soalnya banyak yang bertanya ini Bobon setelah masuk Islam kok kayak yang bingung gitu. Yang kan ada di salah satu podcast juga kan dia bilang, ya gue juga bingung gitu kenapa bisa gitu. Iya. Nanti kan sholat itu insya Allah akan perbaiki. Dan itu semua qadarullah. Ya kita doakan aja siapapun mau Bobon Santoso, mau Richard Lee, mau siapapun. Itu nggak ada bedanya kok sama kita di hadapan Allah. Nggak ada artinya juga buat Allah gitu. Ya kita doakan Allah perkuat, istiqomahkan kan. Iman turun naik dan semua butuh proses, butuh waktu. Iya. Betul. Kita doakan yang baik untuk semuanya. Dan termasuk teman-teman kita yang belum Islam. Nah kalau Dondi sama saya nggak manggil orang non Muslim nggak, kafir nggak. Belum Islam. Belum Muslim. Ya. Belum masuk Islam. Insya Allah aja. biar mereka Muslim. Amin. Nah kalau Dondi sendiri selama debat kemudian ada yang minta disyahadatkan bareng, ada nggak yang kelihatan ketahuan gitu kemudian balik lagi ke habit lamanya? Yang saya pernah di kasus di yayasan kita cuma satu. Ada yang begitu? Ada. Ceritanya ya ngakunya dia bilang waktu itu dia udah galau dengan agama dia, terus ada dicari-cari saya ke tempat saya syahadat gitu kan. Setelah 3 bulan, 4 bulan dia balik lagi ke agama yang lama. Ternyata dia memang cari duit doang. Ada yang begitu. Emang bisa gitu ya? Di kita nyari duit ya? Kan ada Ya ini kalau ada dia hak, baru masuk Islam, nanti ngakunya butuh ini ya kan kita bantu. ada hak itu ya Pak, namanya zakat ya atau apa gitu. Zakat. Ada makanya dia masuk Islam berkali-kali di beberapa tempat. Gitu. Iya. Nah itu sebabnya Doni sama saya itu punya wacana yang belum terrealisasi kok. Apa tuh? Asosiasi. Udah jadi asosiasi Belum udah semua ikut. Jadi Nah, tolong Mola Center yang lain itu ikut bareng masuk asosiasi. Oh ini Gimana? asosiasi untuk Mola Center se-Indonesia. untuk lembaga mualaf di Jadi Indonesia. kita nggak rebutan mualaf. Hidayah itu dan jangan merasa berjasa saya udah Islamkan orang. Salah. Allah yang Islamkan. bukan berkompetisi gitu ya? Bukan Allah yang memberi hidayah. Kita itu hanya membantu syahadat. Bukan karena kalau kita bisa bikin orang masuk Islam ngapain orang lain, ibu kita ya dulu keluarga dekat kita gitu kan. Nah asosiasi ini gunanya untuk menghindari ada mualaf palsu atau ada kasus. Tracking data segala macam Iya. satu pintu lah. Dan ya. kita doakan Kodoni harus tetap terus semangat. Kenapa? Karena di luar mereka penginjilan, saudara mereka berusaha merusak iman akidah orang Islam. Nggak salah dong kalau Kodoni sekarang membuat seperti bahkan lebih sopan. Kapan Doni ketok-ketok pintu nyebarin Quran? Nggak pernah. Kapan Doni di jalanan suruh orang masuk Islam? Enggak. Kita lebih santun, beradab dan ikut aturan hukum. Nah ini juga Mas, di Indonesia ini ada produk dari pemerintah yaitu namanya KEBER, keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79. Itu tentang pensiaran agama. Di bab 3 pasal 4 itu disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Caranya bagaimana? Yaitu yang door to door, memberi brosur, majalah, pamflet dan sebagainya, memberi bantuan dan sebagainya untuk yang ujung-ujung mengajak orang itu masuk agama tertentu. Itu yang nggak boleh. Nah, kegiatan itu yang kita sering sebut kristenisasi itu masih ada. Ya. Bahkan saya pernah tanya sama salah seorang pendeta, sampai kapan Pak kristenisasi? Sampai kiamat kata gitu. Jalan terus. Jalan terus. Di Dan Jakarta masih ada juga. Banyak. Dan mereka kan juga punya sekolah tinggi teologi. STT. Di sekolah tinggi teologi mereka itu, mereka juga ternyata belajar Islamologi. Ya. Belajar Islamologi ini tujuannya apa? Untuk membawa orang, biasanya sih mereka biasanya untuk mengenal agama Islam.
Tapi ujung-ujungnya untuk membawa orang Islam itu masuk agama mereka gitu. Bahkan di beberapa sekolah tinggi yang saya tahu, ini saya dengar dari lulusan sekolah tinggi itu, beberapa sekolah tinggi itu mensyaratkan mahasiswanya kalau mau lulus dia harus bisa memurtadkan sekian orang gitu. Ada yang begitu? Ada KPI-nya gitu ya? Syarat kelulusan loh ya. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang. Serius kok ada yang begitu kok? Pernah saya tanya satu lulusan STT di Malang, berapa orang yang kamu harus murtadkan? 20 orang. Ada yang sampai begitu. Mungkin kalau nggak memenuhi syarat itu mungkin bisa lulus tapi susah gitu. Oke. Kalau bisa memurtadkan sekian orang, gampang lulusnya gitu. Jalur prestasi ya? Jalur prestasi gitu. Oke. Nah, itu yang menjadi concern buat kita, yayasan-yayasan seperti kita ini. Mau beragama kita kan saling menghargai ya. Kita harus menghargai dan toleransi dengan agama lain yang diakui di Indonesia. Tapi ada aturan nih, aturan pemerintah ini jangan dilanggar. Dulu sebelum aturan ini dikeluarkan, itu memang yang paling menentang adalah kalangan mereka. Mereka berdalih kan ada undang-undang 1945 pasal 29 ayat 2, setiap warga negara kan berhak memilih agamanya. Menggunakan itu mereka protes supaya keputusan bersama ini nggak keluar. Gitu. Kebebasan beragama benar, semua orang boleh diberi hak yang sama untuk memilih agamanya. Tetapi orang yang sudah beragama tidak boleh disiarkan agama lain gitu. Oke. Dalam tanda kutip dipaksa masuk gitu ya? Dirayu gitu.